Saudara-saudari, adik-adik, Bapak Ibu, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam salam semangat, sehat selalu, tetap bahagia dan senantiasa tekun untuk berbuat baik, mewartakan karya kasih Tuhan, kebaikannya bagi siapapun. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Selasa tanggal 13 Desember tahun 2022 bersama dengan gereja kita memperingati peringatan wajib Santa Lucia, perawan dan martir. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber cahaya abadi, dengarkanlah kiranya kami berkat bantuan Santa Lucia, perawan dan martirmu. Semoga kemuliaannya yang kami peringati di dunia, kelak kami saksikan pula di surga. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 21 ayat 28 sampai dengan 32. Yesus berkata kepada imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi, "Bagaimana pendapatmu? Ada orang mempunyai 2 anak laki-laki. Ia pergi kepada yang sulung dan berkata, 'Anakku, pergilah bekerja di kebun anggur hari ini.' Jawab anak itu, 'Baik, Bapa.' Tetapi ia tidak pergi. Lalu orang itu pergi kepada anak yang kedua dan berkata demikian juga. Dan anak itu menjawab, 'Tidak mau.' Tetapi kemudian ia menyesal lalu pergi juga. 'Siapakah di antara kedua orang anak itu yang melakukan kehendak ayahnya?' Jawab mereka, 'Yang kedua.' Maka berkatalah Yesus kepada mereka, 'Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pemungut-pemungut cukai dan pelacur-pelacur akan mendahului kalian masuk ke dalam kerajaan Allah. Sebab Yohanes Pembaptis datang menunjukkan jalan kebenaran kepada kalian, dan kalian tidak percaya kepadanya. Dan meskipun kalian melihatnya, namun kemudian kalian tidak menyesal, dan kalian tidak juga percaya kepadanya.' Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus." Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengkritik imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi yang tidak percaya akan pewartaan Yohanes Pembaptis. Karena para imam-imam kepala dan pemuka-pemuka bangsa Yahudi itu melihat siapakah Yohanes Pembaptis itu. Karena Yohanes Pembaptis hanyalah seorang yang tidak dikenal. Dia bukan seorang guru berasal dari kalangan terkemuka, tetapi dari kalangan rakyat biasa yang hanya berseru-seru di padang gurun, bahkan mungkin seperti orang gila. Tetapi Yesus menunjukkan bahwa yang diwartakan oleh Yohanes Pembaptis itu adalah sebuah jalan kebenaran. Dan sebenarnya imam-imam kepala serta pemuka-pemuka bangsa Yahudi itu tahu, mengerti betul yang diwartakan Yohanes Pembaptis itu adalah sesuatu hal yang benar, yang baik. Namun mereka tidak percaya karena dengan alasan siapakah sebenarnya Yohanes Pembaptis itu bagi mereka. Bagi mereka Yohanes Pembaptis penampakannya atau pribadinya tidak penting. Saudara-saudari yang terkasih, marilah kita sebagaimana yang diwartakan Tuhan Yesus tidak melihat siapakah orang itu yang mewartakan kebenaran, tetapi melihat kebenaran itu dan mengikutinya. Kalau misalnya kita mungkin awalnya tidak hidup di dalam kebenaran, tetapi dengan mengadakan pertobatan, penyesalan, lalu berbalik mengikuti kebenaran itu, maka itulah keselamatan. Bukan sebaliknya. Kalau sebaliknya kita mengakui kebenaran, mengerti kebenaran, tetapi justru menolaknya karena tidak mengikuti dan tidak melaksanakannya. Semoga pada masa Advent ini kita sungguh-sungguh mengenal, memahami, mengerti kebenaran yang diwartakan oleh Tuhan Yesus, dan dengan tekun serta setia mewujudkannya di dalam hidup ini. Kalau umpamanya kita belum mampu, marilah kita bertobat, marilah kita berbalik kepadanya, supaya kita akhirnya pun boleh masuk dalam kerajaan surga. Seperti para pemungut cukai, para pelacur yang sebenarnya hidup mereka amburadul, tidak karuan, tetapi karena penyesalan, karena mereka mengetahui mana yang benar dan ikut kebenaran itu, akhirnya mereka diselamatkan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa membangun sikap tobat, mengikuti kebenaran sepenuh hati sepanjang hayat,
senantiasa dibimbingi, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.